kali ini adalah kita belajar tentang isomer. Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus kimia atau rumus molekul yang sama, tetapi rumus struktur yang berbeda. Dengan demikian, nama senyawanya juga berbeda. Jadi kalau misalkan kita diminta untuk mencari isomer daripada C5H12, berarti kita harus tahu dia termasuk kategori yang apa. Jadi lihat daripada video penjelasan yang sebelumnya, saya sudah masukkan rumus kimia alkana, rumus umumnya itu adalah CnH2n plus 2. Jadi di sini kita bisa tuliskan CnH2n plus 2, rumus kimia daripada alkena adalah CnH2n, dan ini harus dihafalin. Rumus kimia daripada alkuna adalah CnH2n-2. Jadi kalau misalkan kita mau melihat soal yang pertama, C5H12, ya kita tinggal masukin ke rumus-rumus tadi. Kalau misalkan 5 untuk alkana berarti kan CnH2n plus 2, berarti jadi H12. Berarti C5H12 ini termasuk golongan daripada alkana. Karena kalau alkena berarti kan jadinya CnH2n, berarti C5H10. Kalau alkuna berarti kan C5H8. Jadi dari situ kita bisa tahu dia termasuk rantai karbon yang tunggal atau rangkap 2 atau rangkap 3. C6H14 berarti kalau misalnya alkana, ya dia cocok. Kalau C-nya 6 berarti kan CnH2n plus 2-nya kan H14. Berarti ini juga termasuk alkana. C5H10 kalau kita masukin ke alkana nggak cocok, karena alkana kan harusnya C5H12. Jadi kalau C5H10 dia termasuk golongannya adalah alkena, CnH2n. C5H8 dia termasuk golongannya itu adalah alkuna. Jadi ini adalah rangkap 2, ini adalah rangkap 3, ini adalah rantai karbon yang tunggal. Nah, di sini kalau misalkan kita mau mencari isomernya dia, berarti kita harus paham untuk cara ngasih nama di alkana, alkena maupun alkuna. Kalau misalkan kita nggak bisa tentang tata nama, ya berarti kita nggak bisa ngerjain tentang isomer karena ada hubungannya. Jadi lihat di video pengajaran yang sebelumnya tentang hidrokarbon. Saya akan mulai mencari isomer daripada C5H12. Tulis di sini. Nah, sekarang bagaimana cara mencari isomer? Kalau kita mau mencari isomer, itu sebenarnya tinggal tergantung dari masing-masing. Maunya dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Saya lebih cenderung untuk dari besar ke kecil, karena kalau misalkan dia terjadi duplikasi, maka akan mudah. Dengan mengasumsikan bahwa kalau misalkan kita mau bikin rantai utama, kita bikin agar supaya rantai utamanya itu horizontal. Jadi kalau misalkan dia terjadi sesuatu dan dia nggak lagi horizontal, berarti ada sesuatu yang salah karena rantai utamanya bergeser dari yang kita mau. Dan di sini untuk menjadi patokan bersama, koefisien satunya ditulis di rantai karbon yang paling sebelah kiri. Ya, kita mulai. C5H12, kalau misalkan kita mau menuliskan rumus hidrokarbon, harusnya kan lengkap dengan hidrogennya. Tapi dalam hal ini, saya nggak tulis dengan hidrogennya untuk menyingkat waktu. Saya cuma kasih contoh hidrogennya di contoh yang C5H12 ini, untuk kita tahu rumus kimia yang seperti apa maksudnya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin isomer daripada C5H12, kita bisa bikin kemungkinan yang pertama, yaitu adalah C-nya itu rantai utama semua. Jadi dia nggak ada cabangnya. Nah, sekarang kalau misalkan kita lengkapin jumlahannya untuk yang C yang sebelah kiri, maksudnya C yang nomor 1, di situ kan garisnya ada 1, berarti H-nya kurang 3, jadi CH3. C yang nomor 2 kan garisnya sudah ada 2, berarti H-nya kurang 2. C yang nomor 3 hanya juga kurang 2, C yang nomor 4 hanya kurang 2, C nomor 5 hanya kurang 3 karena garisnya masih ada 1. Nah, sekarang kalau kita jumlah semua, di sini namanya adalah normal pentana. Jadi maksudnya pentana yang dia nggak ada cabang sama sekali. Kalau kita jumlahkan C-nya jumlahnya 5, hanya coba dijumlahkan dari sebelah kiri ya. 3 ditambah sama 2, 5, 5 ditambah sama 2, 7, 7 ditambah sama 2 itu 9, 9 ditambah sama 3, 12. Jadi rumus kimianya adalah C5H12 dan nama senyawanya adalah normal pentana. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau bikin isomer yang kedua, maka cara yang kita bisa lakukan adalah rantai utamanya dipendekin. Tadi kan rantai utama 5. Nah, sekarang kita bikin rantai utama 4.
Nah, sekarang kalau misalkan saya mau bikin rantai utama 4 dan berarti kan kita punya satu cabang. Jadi kalau misalkan jumlah total C-nya ada 5, rantai utamanya 4, berarti kita punya pilihan cabangnya itu cuma satu. Nah, kalau cabangnya cuma satu dan kita taruh cabangnya itu di nomor satu, maka ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia akan ikut sebagai rantai utama. Jadi dia akan pada saat dia ikut, kita kan mengharapkan rantai utamanya 4. Tadi kan sudah ngomong, pertama kan rantai utamanya 5, terus kemudian kita mau pendekin rantai utama 4. Tetapi karena cabangnya kita taruh di nomor satu, dia nggak akan diakui sebagai cabang karena dia akan ikut sebagai rantai utama. Berarti tujuan kita untuk bikin rantai utama 4 nggak tercapai kan. Kalau dia nggak tercapai artinya eh, nama itu tuh sudah disebutkan. Jadi itu adalah isomer yang salah. Jadi kita nggak bisa bikin rantai utama di nomor satu. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita bikin rantai utama di nomor 2? Tadi kan asumsinya kan nomor satu kan dari sebelah kiri. Dan kita berharap posisi daripada rantai utamanya itu nggak berubah. Nah sekarang bagaimana, boleh nggak kalau misalkan kita bikin cabangnya metil di nomor 2, dan ini boleh karena namanya beda dengan yang nomor satu. Jadi kita bisa tuliskan ini sebagai 2 metil butana. Butananya nyambung ya, nggak ada spasi, 2 metil butana. Nah sekarang kalau misalkan kita lengkapin hanya untuk C nomor 1 hanya kurang 3, C nomor 2 hanya kurang 1, yang bawah hanya ada 3, yang C nomor 3 hanya kurang 2, yang C nomor 4 hanya kurang 3. Jadi jumlah totalnya C-nya ada 5. Hanya kita cek satu-satu ya. 3 tambah 1, 4, 4 tambah 3 itu 7, 7 tambah 2 itu 9, 9 tambah 3, 12. Nah kan rumus kimianya sama, C5H12, tetapi yang atas namanya adalah normal pentana, yang bawah adalah 2 metil butana. Jadi itu adalah isomer yang berbeda. Nah, sekarang kita siap untuk yang nomor berikutnya. Tadi kan kita sudah bikin metil di nomor 2. Bagaimana kalau misalkan kita sekarang bikin metil di nomor 3? Boleh nggak? Tadi kan kita berharap nomor satu dari sebelah situ kan. Nah sekarang kita tanya lagi, kalau misalkan kita punya gambar yang kayak seperti yang barusan, nomor satunya akan tetap di kiri atau dia akan berpindah ke kanan? Jawabannya adalah pindah ke kanan. Kenapa? Karena aturan dalam kita bikin tata nama adalah kita harus nulis nomornya itu dekat dengan cabangnya. Jadi kalau misalkan cabangnya yang metil itu lebih dekat nomor satunya di sebelah kanan, berarti kita harus tulisin nomor satu di sebelah kanan. Jadi nomor satunya itu nggak jadi di sebelah kiri, padahal kita kan mau tadi patokannya di sebelah kiri kan. Nomor satunya jadi di sebelah kanan. Nah, kalau nomor satunya di sebelah kanan, berarti namanya sama kayak seperti isomer yang nomor 2 tadi kan. Namanya adalah 2 metil butana. Jadi ini nggak boleh disebutin. Jadi kalau namanya sama, kita nggak boleh tulis lagi. Atau kalau misalkan kita bikin cabang, kita nggak boleh bikin cabang di nomor satu atau nomor terakhir, karena dia akan ikut sebagai rantai utama. Jadi nomor rantai utama 5 sudah, rantai utama 4 sudah nggak bisa lagi, karena dia 2 metil sama, kalau misalkan kita tulis 3 metil sama aja. Metil di nomor 2 atau metil di nomor 3 sama aja, karena namanya akan sama. Nah sekarang pendekin lagi, jadi rantai utamanya itu dibikin jadi 3. Kita bikin rantai utama 3, karena jumlah C-nya itu adalah 5, berarti kita harus bikin cabang. Cabangnya itu mulai dari yang terpanjang dulu. Jadi kalau misalkan ini mau direncanakan dia sebagai rantai utama, maka cabangnya ada 2 dong. Kan jumlah C-nya ada 5. Jadi 2-nya itu kita bisa susun sebagai etil dulu. Nah sekarang etilnya mau ditaruh di mana? Kita mau taruh etil di nomor 1 nggak bisa. Kita taruh etil di nomor 1 nggak bisa. Kita taruh etil di nomor 3 nggak bisa. Ya berarti pilihannya kita taruh etil di nomor 2. Nah masalahnya bisa nggak? Nah rantai utamanya geser nggak? Kita kan mengharapkan rantai utamanya 3 dan horizontal. Nah dengan ada etil di sini, berarti rantai utamanya akan bergeser ke sini kan? Kalau rantai utamanya bergeser, berarti kesimpulannya itu adalah isomer yang salah. Karena pasti di atasnya itu sudah disebutin. Terbukti dia sudah disebutin rantai utamanya 4, cabangnya di nomor 2. Berarti namanya kan 2 metil butana. Tadi kan sudah disebutin kan 2 metil butana. Jadi ini salah. Jadi kita mau bikin isomer etil, cabang etil nggak bisa. Jadi yang kita bisa lakukan cabangnya itu dipecah di metil. Nah kalau kita taruh di metilnya di nomor 1 atau nomor 3 nggak bisa, berarti kita cuma bisanya itu di nomor 2 dan nomor 2.
Jadi dimetilnya itu sama-sama di nomor 2. Kalau misalkan kita lengkapin, di sini itu CH3-nya itu di pojok-pojok, terus kemudian C-nya yang di tengah itu nggak ada H-nya. Ini namanya adalah 2,2 dimetil. Rantai utamanya itu 3, berarti namanya adalah propana. Nah, ini jumlah C-nya ada berapa? C-nya ada 5, terus kemudian kalau kita jumlahin H-nya, ini ditambah sama itu 6, 6 ditambah sama 3, 9, 9 ditambah sama 3, 12. Jadi C5H12. Rantai utamanya 2 bisa nggak? Nggak bisa, karena kita kan nggak bisa naruh cabangnya ada di mana, karena kan dia sama-sama di ujung. Jadi untuk C5H12, kalau kita lihat jumlah isomernya itu ada 1, 2, 3 isomernya. Gitu caranya. Cara bikin isomer yang C5H12. Nah, sekarang kita coba yang berikutnya masih alkana lagi, tapi di sini C6H14. Tapi saya akan agak lebih cepat, jadi di sini saya nggak tuliskan lagi hanya. C-nya ada 6. Alkana, berarti rantainya tunggal semua. Berarti yang kita bisa lakukan adalah kita bikin rantai utama 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya nggak tuliskan namanya ya. Ini namanya adalah normal heptana, karena dia nggak ada cabang sama sekali. Nah, sekarang bagaimana dengan rantai utama yang lebih pendek? Rantai utamanya 5. Asumsinya sama ya, nomornya dimulai dari sebelah kiri dan kita berharap rantai utamanya nggak geser, nomornya juga nggak geser. Karena kalau nomornya geser, pasti dia udah sebutin. Bisa nggak saya bikin 2 metil cabang di metil nomor 2? Bisa. Bisa nggak saya bikin cabang di metil nomor 3? Bisa. Karena namanya beda kan dengan yang atasnya, jadi ini adalah isomer yang ketiga. Bisa nggak kita bikin metilnya di nomor 4? Di sini maksudnya. Jawabannya adalah nggak bisa. Kenapa? Karena dia akan sama kayak seperti itu, di mana nomor satunya itu nggak jadi di sebelah kiri dan dia akan jadi di sebelah kanan. Kalau dia di sebelah kanan berarti pasti sudah disebutin. Jadi rantai utama yang 5 sudah selesai. Kita nggak bisa tambah lagi. Yang terakhir yang saya bikin itu bukan termasuk isomer ya. Terus kemudian kita bikin untuk yang berikutnya, rantai utamanya dipendekin. Rantai utama 5 sudah, berarti kita bikin untuk rantai utama 4. Coba rantai utama 4, jumlah C-nya totalnya itu ada 6, berarti kita bikin cabangnya etil dulu. Kalau misalkan saya bikin etilnya di sebelah sini, nggak bisa kan ya? Karena rantai utamanya geser. Kan kita berharap di situ, tapi rantai utamanya akan bergeser ke sini. Jadi dia udah pasti nggak bisa. Kalau kita bikin rantai utama 4, terus kemudian kita taruh etil di situ juga nggak bisa, karena rantai utamanya akan geser ke sini. Karena kita kan berharap rantai utamanya lurus kan, berarti ini salah. Jadi kita nggak bisa bikin etil. Yang kita bisa lakukan, kita bikin dimetil. Bisa nggak kita bikin dimetilnya itu sama-sama di nomor 2? Jawabannya adalah bisa, karena ini namanya adalah beda. Bisa nggak kita bikin dimetilnya itu di nomor 3? Maksudnya sama-sama di sini. Jawabannya adalah nggak bisa, karena ini sama kayak seperti ini. Jadi ini oke, tapi yang ini nggak oke. Rantai utama yang nomor yang 4 udah selesai. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bikin rantai utama 3? Kalau kita bikin rantai utama 3, karena jumlah C-nya totalnya itu ada 6, berarti cabangnya ada 3. Yang jelas kita bikin propil nggak bisa. Kita bikin etil sama metil nggak bisa, karena rantai utamanya akan geser. Jadi bagaimana kalau misalkan kita bikin trimetil di sini, sama di sini? Kan di nomor 1 atau nomor terakhir nggak bisa kan? Jadi pilihannya cuma semuanya di nomor 2. Tapi dalam hal ini nggak bisa, karena di sini C-nya itu garisnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Padahal C itu kan hanya mempunyai 4 garis, karena dia akan membentuk ikatan kovalen. Semuanya. Jelas? Berarti di sini nggak bisa. Jadi kalau kita lihat isomernya ada, tadi soalnya, yang ini isomernya 1, 2, 3, ini oke, ini oke, ini oke, yang bawahnya nggak oke. Terus kemudian isomer yang keempat itu adalah ini, 2,3 dimetil butana, isomer yang kelima adalah 2,2 dimetil butana. Itu untuk alkana. Nah, sekarang untuk alkena. Contohnya adalah C5H10. Karena C5H10 ini termasuk alkena, tahu dari mana alkena? Karena rumus umumnya adalah CnH2n. Kan pas kan kalau C5 hanya H10. Sementara kalau kita asumsikan dia sebagai alkana, kalau C5 berarti kan hanya H12. Kalau kita asumsikan dia sebagai alkuna, maka kalau C-nya 5 hanya berarti 8. Jadi ini adalah alkena. Ada satu ikatan rangkap 2. Bagaimana cara bikinnya? Kita bikin mulai dari rantai C yang paling panjang.
Jadi karena alkena itu posisi ikatan rangkap itu pengaruh, berarti kita akan bisa bikin beberapa rantai utama yang dia itu jumlahnya 5. Jadi kita bikin rantai utama yang 5, rantai utama 5 kan namanya pentena. Jadi kita bikin satu pentena, terus kemudian kita juga bisa bikin 2 pentena seperti itu. Bisa nggak kita bikin untuk 3 pentena? Maksudnya seperti ini. Jawabannya adalah nggak bisa, karena ini sama ini itu sama, jadi ini nggak boleh. Ini adalah isomer yang pertama, ini adalah isomer yang kedua. Rantai utama 5 udah selesai, karena 3 pentena tadi kan sudah nggak bisa. Jadi kita bikin rantai utamanya pendekin jadi butena. Nah, kita mulai dari nomor yang kecil. Jadi kita mulai dari 1 butena. Seperti ini. Ini 1 butena. Bagaimana dengan cabang? Jumlah C-nya ada 5, rantai utamanya 4, berarti kita bikin cabangnya itu 1, metil namanya. Metil itu dia nggak bisa ditaruh di nomor 1 atau nomor terakhir, karena dia akan ngefek ke rantai utama, yang dia akan jadi lebih panjang. Jadi kita bisa taruh metilnya itu di nomor 2. Bisa nggak kita taruh metil di nomor 3? Jawabannya adalah bisa, karena yang atas adalah 2 metil 1 butena, yang bawah itu adalah 3 metil 1 butena. Jadi dua-duanya oke. Kita mau bikin metil di nomor 4 nggak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah rantai utamanya sekarang bukan 1 butena, tapi 2 butena. Saya akan coba untuk 2 butena seperti ini. Terus kemudian kita kasih, tadi kan nomor satunya kan di sebelah kiri kan, kita kasih cabang di nomor 2. Jawabannya adalah bisa. Ini boleh. Jadi ini adalah isomer yang kelima. Bisa nggak kalau misalkan metilnya itu kita taruh di nomor 3 seperti ini? Jawabannya adalah nggak bisa, karena dia akan sama kayak seperti atasnya, nomor satunya nggak akan dimulai dari sebelah kiri, tapi dimulai dari sebelah kanan. Jadi yang bawah ini nggak bisa. Butena udah selesai, 1 butena, 2 butena sudah, 3 butena nggak mungkin, karena 3 butena kan sama dengan 1 butena. Terus kemudian rantai utama 4 udah selesai, kita akan bikin untuk rantai utama 3. Nah sekarang kita coba rantai utama 3. Rantai utama 4 sudah selesai, rantai utama 3 kita akan coba dari 1 propena. Jumlah C-nya ada 5. Ini rantai utamanya sudah 3. Jadi kita harus bikin 2 sebagai cabang. 2 sebagai cabang kita bikinnya etil dulu. Kalau kita mau taruh etil di nomor 2 nggak bisa. Karena rantai utamanya geser. Dan yang diharapkan kan rantai utama 3. Kalau kita bikin di nomor 2 dan nomor 2, ada terhalang di sini karena jumlah tangannya C, di sini garisnya ada 5, berarti nggak mungkin. Jadi kita nggak punya pilihan lain lagi. Jadi isomernya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 isomer. Jadi C5H10 itu ada 5 isomer. Dalam hal ini kita nggak punya satu rumus yang bisa menentukan jumlah isomernya ada berapa. Jadi kalau misalkan kita mau mencari isomer, maka kita harus ngurutin. Jangan sampai urutannya itu kelewat. Karena kalau urutannya kelewat, biasanya ada sesuatu isomer yang kita nggak tulisin, yang dia tuh sebenarnya ada. Jadi kalau cabang itu dimulai dari cabang yang paling panjang dulu ya. Jadi kalau misalkan kita punya C-nya total 7, rantai utamanya 5, berarti kan cabangnya 2. Jadi kita jangan mulai dari dimetil dulu, kita mulai dari etil dulu. Karena biasanya itu yang paling sering lupa. Sekarang isomer yang berikutnya adalah C5H8. Dalam hal ini dia termasuk golongan alkuna. Kenapa golongan alkuna? Karena golongan alkuna rumus umumnya itu adalah CnH2n-2. Nanti kalau kita masukin N sama dengan 5 kan cocok. Hanya di sini kan jumlah totalnya kan jadi 8. Ini adalah ikatan rangkap 3. Cara ngasih nama kurang lebih sama kayak seperti alkena ya. Cuma agak hati-hati karena ada di sekitar C tertentu yang jumlah tangannya sudah cukup banyak. Jadi kita nggak bisa taruh cabang di situ. C5H8 kita bisa bikin untuk 1 pentuna seperti ini. Bisa nggak kita bikin untuk 2 pentuna? Jawabannya adalah bisa. Gambarnya seperti ini. Bisa nggak kita bikin untuk 3 pentuna? Jadi kalau misalkan saya geser seperti ini, jawabannya adalah nggak bisa karena 3 pentuna sama kayak seperti 2 pentuna. Dan itu memang nggak ada 3 pentuna, adanya cuma 2 pentuna. Rantai utama 5 sudah selesai, berarti kita bikin untuk rantai utama yang 4. Rantai utama 4, kita mulai dari nomor 1, yaitu adalah 1 butuna. Nah, masalahnya adalah di cabang. C-nya jumlahnya ada 4. Berarti kita punya cabang 1 biji. Tapi, kalau untuk di alkena, kita taruh di nomor 2 kan bisa. Masalahnya adalah kalau di alkuna, kita lihat C-nya yang ini, jumlah total C-nya itu sudah ada 5. Garisnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini nggak boleh. Jadi hati-hati kalau untuk alkuna,
kita harus berhati-hati dalam menentukan lokasi daripada cabang, karena dia nggak bisa sembarangan. Jadi kita bikin nggak di nomor 2, kita bikin di nomor 3. Bisa nggak? Bisa. Ini adalah isomer yang ketiga. Satu butuna sudah selesai, kita nggak bisa apa-apa lagi, ya berarti kita berharap untuk 2 butuna. Coba kita lihat, bisa nggak 2 butuna? Kalau misalkan kita gambarkan gambarnya seperti ini, terus kemudian kalau kita taruh cabang di situ, nggak bisa. Kalau misalkan kita mau bikin 2 butuna itu di sini, cabangnya di sini, itu nggak bisa juga. Karena dia C-nya di sini garisnya terlalu banyak. Sudah nggak bisa, berarti rantai utamanya pendekin. Jadi ini nggak bisa juga. Coba kita bikin untuk 3, rantai utama 3. Kalau kita bikin rantai utama 3, berarti kita bikinnya di satu propuna, ya lebih nggak bisa lagi. Karena kan dia kan jumlah C-nya masih ada 2. Jadi kita taruh di sini sama di sini kan nggak bisa. Jumlah C-nya terlalu banyak. Oke, jumlah isomer untuk C5H8 berarti adalah 3 isomer. Terus kemudian berikutnya, jenis-jenis isomer. Isomer daripada hidrokarbon. Keisomeran adalah peristiwa senyawaan karbon yang rumus kimianya sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Keisomeran sendiri dibedakan atas 2, yaitu adalah keisomeran struktur dan ruang. Keisomeran struktur itu adalah keisomeran yang disebabkan karena ikatan-ikatan pada rantai karbon yang berbeda. Keisomeran struktur dibedakan menjadi 5 macam, yaitu keisomeran rantai, keisomeran tempat atau posisi, keisomeran meta-isomeri, dan keisomeran fungsional dan tautomeri. Kita lihat satu persatu. Keisomeran yang pertama yaitu adalah keisomeran rantai. Itu saya pisah A sama B. A itu struktur, B itu ruang. Keisomeran struktur itu ada 5, keisomeran rantai dan seterusnya. Jadi di sini keisomeran struktur yang rantai itu saya tulis A1. Keisomeran rantai adalah keisomeran yang disebabkan karena perbedaan susunan atom C dalam pembentukan rantai karbonnya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya butana, normal butana, kita punya isomer rantai pada saat rantai utamanya dipendekin dan dia muncul cabang, yaitu kayak seperti 2-metil propana. Itu isomer rantai. Keisomeran yang kedua itu adalah keisomeran posisi. Ini salah ketik, keisomeran posisi atau keisomeran tempat. Sebenarnya keisomeran posisi atau tempat itu enggak semuanya ada di alkana, alkena, atau alkuna. Sebenarnya bukan di situ, tapi dia adanya di haloalkana atau materi hidrokarbon yang diajari di kelas 12. Keisomeran tempat atau posisi adalah keisomeran yang disebabkan karena letak atom-atom pengganti atau gugus fungsi yang berbeda. Dalam hal ini kayak seperti haloalkana, mungkin bisa lihat di video sebelumnya tentang haloalkana. Haloalkana itu adalah alkana yang mengandung cabang halogen, bisa klorin, bromin, atau iodin. Nah, di sini kalau misalkan kita punya, saya gambar simpelnya ya, kalau misalkan saya punya propana, klorinnya di nomor 1, sama klorinnya di nomor 2, nah ini termasuk isomer posisi atau isomer tempat. Yang lainnya yaitu kayak seperti alkohol, nah itu muncul baru pada saat belajar hidrokarbon di kelas 12, jadi nggak usah. Bagian yang ketiga itu adalah keisomeran meta-isomeri atau metameri. Meta-isomeri adalah keisomeran yang disebabkan karena letak ikatan rangkap. Letak nitrogen pada amina, nggak dipelajari di kelas 11, atau letak O pada ether yang berbeda. Karena di sini belajarnya itu di kelas 11 itu hanya alkana, alkena, alkuna, dan mungkin haloalkana, maka kita hanya mengenal isomer karena letak ikatan rangkap. Jadi kayak seperti satu butena atau 2 butena, atau mungkin satu butuna dan 2 butuna. Jadi letak ikatan rangkapnya pindah tempat, itu jadi isomer. Jadi kalau misalkan kita lihat untuk yang contoh yang alkena kayak seperti ini, nomor 1 dan nomor 2 itu adalah isomer meta-isomeri betul. Tapi kalau kita ngomong isomer rantai enggak. Karena isomer rantai kan berdasarkan rantai utama atau cabang kan. Nah, tapi kalau meta-isomeri berdasarkan letak daripada ikatan rangkap. Jadi kita harus tahu dia termasuk apa. Ini meta-isomeri. Terus kemudian yang keempat adalah keisomeran fungsional. Keisomeran fungsional ini sebenarnya nggak semua sekolah belajar. Keisomeran fungsional ini adalah keisomeran yang disebabkan karena perbedaan gugus fungsionalnya. Jadi dalam hal ini
Untuk alkana, dia nggak mempunyai isomer fungsional. Untuk alkena, sebenarnya dia punya isomer fungsional, yaitu alkena itu isomer fungsional dengan namanya adalah sikloalkana. Tapi di sekolah harus diajarin sikloalkana itu adalah seperti apa. Sikloalkana itu adalah rantai alkana yang dia itu membentuk siklus tertutup. Jadi mereka berdua ini rumus umumnya sama, CnH2n, tapi harus diajarin dulu baru bisa mencari keisomeran fungsional. Alkena itu dia punya alkuna itu punya isomer fungsional dengan namanya itu alkadiena. Alkadiena itu adalah ikatan rangkap dua yang ada dua kayak gini. Rumus umumnya sama, yaitu adalah CnH2n-2. Jadi isomer fungsional itu adalah kalau dia itu beda golongan. Jadi kalau misalkan kita punya satu butena, itu isomer fungsional dengan siklobutana. Atau dua butena, itu isomer fungsional dengan siklobutana. Kita nggak bisa ngomong satu butena itu isomer fungsional dengan dua butena, karena gugus fungsionalnya kan sama-sama alkena, jadi nggak boleh. Jadi dia harus beda golongan. Oke? Terus kemudian yang kelima, yaitu adalah isomer tautomeri. Tautomeri adalah keisomeran fungsional jika kedua isomer berada dalam kondisi setimbang. Jadi nggak semuanya sebenarnya belajar. Kayak seperti contoh vinyl alkohol sama etanol. Ini nggak usah, saya skip aja karena banyak sekolah nggak belajar materi ini. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi. Terus kemudian bagian yang kedua, yang B, yaitu adalah keisomeran ruang. Keisomeran ruang adalah keisomeran dari senyawa-senyawaan yang rumus kimia maupun rumus strukturnya sama, tetapi susunan ruangnya berbeda. Ada dua jenis, yaitu keisomeran geometri dan keisomeran optik. Aplikasinya berbeda. Keisomeran geometri itu juga disebut sebagai keisomeran cis-trans. Keisomeran ini terjadi karena senyawaan yang memiliki ikatan rangkap dua, dalam hal ini adalah alkena, contohnya seperti itu. Cis sama trans seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau ngasih contoh keisomeran geometri, saya coba untuk satu butena dulu. Coba kita gambar untuk satu butena. Kita harus gambar posisi H yang dia itu agak diubah sedikit. Jadi kalau kita mau tahu apakah satu butena ini mempunyai isomer geometri atau enggak, di sekitar ikatan rangkap kita harus gambar letak gugus yang diikat itu dipisah. CH2 kita harus gambar seperti ini, H, terus kemudian di sini H, itu untuk menggambar H2 yang di sini. Terus kemudian C-nya ini ngikat CH2 dan CH3. Terus kemudian ada H di sini. Jadi ini gambar yang ini, terus kemudian ini digambar di sini. Nah sekarang yang kita lakukan adalah kita ubah gugus yang diikat di salah satu sisi. Kiri sendiri atau kanan sendiri boleh, salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Nah, sekarang kemudian kita coba, misalnya saya ubah H yang di sini sama H di sini, itu saya tukar tempat. Nah, itu akan menimbulkan susunan yang berbeda atau enggak. Kalau susunannya itu masih tetap sama, ini kalau misalkan ditukar H-nya, kita kira-kira kan gambarnya kayak gini. Ini H, ini ada ikatan rangkap 2, ini CH2-nya tetap, terus kemudian di sini ada CH3, di sini ada H. Nah, bentuk yang ini sama bentuk yang ini sebenarnya kan sama ya. Jadi dia sebenarnya satu butena ini dia nggak punya isomer geometri. Gitu. Sekarang kita coba untuk dua butena. Jadi kalau misalkan kita gambar dua butena itu kan gambarnya seperti ini. Kalau kita lengkapin di sini ada CH3, CH, di sini ada CH, CH3, terus kemudian kita gambar di sekitar ikatan rangkap. Jadi gambarnya kayak seperti gini. Di sini ada CH3, terus kemudian di sini gambar H, di sini ada CH3 juga, di sini ada gambar H. Sekarang ditukar salah satu sisi. Misalnya saya tukar ini dan itu. Jadi kalau misalkan saya tukar, maka hanya akan muncul di atas di sini. CH3-nya itu ada di bawah. Terus kemudian ini ada ikatan rangkap, ada C. Terus kemudian di sini ada CH3, di sini ada H. Nah, ini adalah gambar yang berbeda. Kenapa gitu? Karena pada saat kondisi yang pertama, CH3-nya itu berada pada sisi yang sama, sementara atau kita bisa lihat dari H-nya, ini pada sisi yang sama, sementara pada saat yang kedua, H-nya itu nyebrang. Jadi di sini,
ini dua butena ini mempunyai isomer geometri. Jadi kalau dia mempunyai isomer geometri, kita tinggal tulisin apakah dia itu pakai cis ataukah dia pakai trans. Kita bisa lihat dari hanya ya. Di sini karena hanya sepihak, kita bilangnya adalah cis dua butena. Sementara yang satunya karena hanya nyebrang, kita bisa tulisin sebagai trans dua butena. Kayak gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah tentang isomer geometri. Dalam hal ini bukan isomer geometri ya, keisomeran geometri ada dua, keisomeran ruang ada dua, keisomeran geometri sama keisomeran optik. Yang ini adalah keisomeran optik namanya. Keisomeran optik ini sebenarnya belum dipelajari di kelas 11 karena keisomeran optik ini membutuhkan namanya itu atom C asimetri. Jadi senyawaan tersebut mempunyai atom C asimetri. Atom C asimetri adalah atom C yang terikat pada 4 atom yang semuanya berlainan. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini C yang ini tuh bukan atom C asimetri. C yang ini itu adalah atom C asimetri karena dia ngikat H di sebelah kiri, OH di sebelah kanan, CH3 di bawah, sama COH di atas. Jadi 4 gugusnya itu beda semua. Kalau misalkan kita mau tahu isomernya, ya berarti ini kayak semacam dicerminin. Jadi pada saat dia cerminin, posisi OH-nya itu pindah tempat. OH-nya yang semula itu di sebelah kanan, sekarang jadi di sebelah kiri. H-nya yang di sebelah kiri, sekarang jadi di sebelah kanan. Nah, ini sebenarnya baru muncul di kelas 12. Itu semua adalah penjelasan untuk isomer, untuk hidrokarbon. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.